Shalom Jemaat Bethany House of Blessing yang terkasih dimanapun Anda berada, Happy Good Friday. Hari ini kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita ikut memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di atas puji-pujian kita pagi hari ini. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih Bapak Pendeta Pastor Ali Muhi. Saudara bisa mencatat firman Tuhan yang dibagikan, yang saudara dengar pagi hari ini. Kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus setelah firman Tuhan dibagikan untuk mengenang dan memperingati kematian Kristus di atas kayu salib sebagai penebusan atas dosa-dosa kita. Saya undang jemaat bisa mempersiapkan roti dan anggur. Kalau Anda nggak punya roti, saudara bisa pakai biskuit atau sirup atau ribena. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mari kita juga mempersiapkan hati kita dan minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib, memberikan hidup-Mu, darah-Mu yang tercurah mengampuni dosa kami semua. Karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Hari ini kami boleh memperingati tubuh dan darah Kristus, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan, mengampuni dosa kami, memulihkan kehidupan kami, membenarkan kami. Kami yang berdosa ini diampuni. Kami yang tidak layak ini dilayakkan Tuhan. Kami yang tidak kudus ini dikuduskan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini secara online. Puji-pujian, penyembahan, juga firman Tuhan, juga perjamuan kudus nanti Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah dari mulai awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamahlah setiap daripada kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, supaya kasih karunia Tuhan, urapan dan lawatan Tuhan boleh turun atas kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar
isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku selamanya kami mau percaya Tuhan. Haleluya, ku percaya janji-Mu Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menikmati ibadah Jumat Agung. Kita percaya kuasa salib dapat mengalahkan segalanya. Amin. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu saya ajak kita sama-sama kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu yang sudah Engkau sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Kembali kami boleh menikmati hadirat dan firman-Mu. Kami percaya kuasa salib-Mu dapat mengalahkan segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, segala situasi keadaan kami dalam kondisi apapun, kami tetap berserah kepada Engkau. Karena kami percaya akan janji-Mu. Di dalam janji-Mu ya dan amin, kami dapat bersandar sepenuhnya. Karena ada kekuatan Tuhan yang sanggup mengalahkan segalanya. Terpujilah Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan bila hari ini kami boleh bersama-sama tundukkan hati kami di hadapan-Mu, berlutut di hadapan-Mu, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan bila kami boleh menikmati
dan diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita menikmati peringatan Jumat Agung, di mana kita tahu Jumat Agung adalah hari di mana Yesus disalibkan. Sebuah karya penebusan dosa di atas kayu salib. Itu digenapi di hari Jumat yang agung. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini kita kembali merenungkan akan apa yang dikerjakan, akan apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupan kita, guna memberikan keselamatan yang kekal bagi kehidupan kita. Saya bacakan pada Matius 27, kisah penyaliban Yesus, dari ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-56. Saudara-saudari bisa mengikutinya dengan membuka Alkitab ataupun di HP masing-masing. Kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan tersebut. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dan dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita. Hari ini saya ajak kita untuk memandang sesuatu hal yang ajaib, sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Dalam penggenapan hari penyaliban Tuhan Yesus. Mungkin kita seringkali terluput dari sebuah hal yang terjadi di saat penyaliban. Banyak orang melihat, kenapa sampai Tuhan Yesus harus disalib? Bahkan ketika Yesus sudah memohon di Taman Getsemani, sepertinya kehendak Allah Bapa tetap harus terjadi. Namun kita belajar hari ini, mungkin saja banyak orang boleh menilai sesuatu yang tidak tepat. Tapi sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman kepadanya, kita bisa belajar sesuatu yang indah tentang Jumat Agung tersebut. Sebelumnya mari kita lihat ayat yang saya buka dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita lihat satu hal utama yang dijabarkan kepada kita. Sesungguhnya rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan kita. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Bahkan terlalu jauh kalau kita mau memperbandingkan rancangan kita dengan rancangan Allah.
Ini menunjukkan sebuah hal yang luar biasa sesungguhnya. Ketika kita manusia yang lemah, manusia yang terbatas, melihat sesuatu dalam sebuah keadaan hidup, seperti halnya kita melihat penyaliban Tuhan Yesus, tentu banyak hal yang kita ragukan tentang kasih Allah. Tentu ada banyak hal yang kita bingung, kenapa hal ini harus terjadi sampai Tuhan Yesus harus mati. Tapi kita tahu, justru karena kematiannya lah, di situ penggenapan Allah terjadi untuk pengampunan dosa. Penebusan kita dan keselamatan diberikan kepada kita lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Dan di sini diajarkan kepada kita bahwa rancangan Allah, jalan Allah itu jauh lebih tinggi dari langit. Dan kita pun tahu sesuatu yang kita lihat di langit. Kita sadar bahwa langit itu tinggi. Dan pernahkah kita sadar bahwa rancangan Allah itu demikian tingginya atas hidup kita? Dalam ayat tadi yang kita baca Matius 27, adakah saudara melihat sesuatu keajaiban terjadi di balik kematian Tuhan Yesus? Pada seketika itu juga dikatakan pada ayat yang ke-52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mungkin ayat ini seringkali kita lewat karena kita terlalu konsentrasi kepada hal yang dialami Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin sebagai seorang Tuhan dia disalibkan oleh manusia? Bagaimana mungkin dia yang punya kuasa, dia kalah dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia? Itu semua adalah pikiran kita. Itu semua adalah pandangan kita yang terbatas. Tapi hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus menunjukkan di tengah-tengah kematiannya di atas kayu salib, keajaiban, mujizat terjadi. Orang-orang kudus yang mati itu bangkit. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, ketika kita merayakan Jumat Agung, ada keajaiban, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi. Amin, saudara. Apa yang akan terjadi kalau di sini ditunjukkan dalam kuburan orang-orang yang sudah meninggal lalu bangkit? Mungkin hari ini di tengah-tengah situasi yang masih saat ini mengurung kita di dalam rumah, yang masih membuat kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yang membuat bahkan sebagian orang kehilangan pekerjaan, bahkan tidak tahu lagi akan apa yang bisa dia harapkan. Demikianlah ini hidup seperti orang yang ada di dalam kuburan, yang sepertinya segala sesuatu menjadi tidak ada lagi jalan keluar, dan tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan. Tapi ingat, dikatakan mereka bangkit pada saat Yesus disalibkan. Hari ini Tuhan mau mengatakan ada kebangkitan bagi kita semua di dalam kematian Tuhan Yesus. Kebangkitan akan hidup kita, kebangkitan dalam pemulihan hidup kita, bahkan kebangkitan kita keluar dari badai yang saat ini sedang kita alami, yang sedang mendunia, badai virus corona tersebut. Percayalah saudariku di dalam kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bukan cuma sekedar menebus dosa kita, ada keselamatan yang kekal yang dia berikan. Bahkan kita melihat ada mujizat yang dinyatakan bagi setiap orang percaya. Dan hari ini biarlah kita taruh di tangan kita, di depan dada kita, dan kita katakan, aku percaya Tuhan, hari ini ada mujizat-Mu yang terjadi dalam hidupku. Dalam kematian-Mu di atas kayu salib, kami percaya Tuhan, ada kebangkitan bagi kami. Sehingga ketika kita saat ini yang ada di tengah-tengah kondisi yang mencekam ini, kita akan dikuatkan.
kita akan diberikan satu semangat yang baru di dalam Tuhan. Demikianlah Dia hadir bagi hidup kita. Saya mau ajak kita supaya lebih lagi memahami tentang sebuah rencana Allah yang ajaib. Kita perlu mengenal dua prinsip dasar daripada kehendak Tuhan. Yang dimana dua prinsip dasar ini kalau kita pegang dalam hidup ini dan kita mau submit, tunduk pada kehendak ini, maka percayalah, apa yang tidak mungkin bagimu, itu mungkin bagi Tuhan untuk melakukannya. Apa yang mustahil bagimu, tidak mustahil bagi Tuhan untuk melakukannya. Saudara ingin menerima mujizat tersebut? Ayo mari kita belajar dua prinsip tentang dasar kehendak Tuhan. Yang pertama, Allah memiliki kehendak bebas. Apa yang dimaksud kehendak bebas? Manusia saja diberi kehendak bebas, apalagi Dia Allah yang berkuasa. Artinya Dia berhak menentukan apapun dalam kehidupan kita. Kita seringkali pun mencoba untuk menentukan segala kehendak bagi kehidupan kita. Sehingga kita seringkali mengotot untuk mengubah segala-galanya. Tapi apa daya, kita tidak punya kuasa untuk melakukannya. Oleh sebab itu mari kita lihat Roma 9 ayat yang 20 sampai 24. Roma pasal 9 ayat 20 sampai 24. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Bukankah hari-hari ini kita hampir-hampir kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jikalau engkau ada, kenapa Tuhan kami harus mengalami hal yang demikian? Kami terkurung oleh karena virus. Kami kehilangan pekerjaan oleh karena virus. Kami tidak bisa beribadah kepadamu Tuhan karena virus. Kita lihat ayat berikutnya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat daripada gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Satu ungkapan Tuhan kepada kita yang bertanya-tanya kepada Dia tentang keadaan kita sekarang ini. Tuhan yang diperumpamakan sebagai tukang periuk menyadari kita, apakah aku tidak punya hak untuk menentukan hidupmu? Lalu apakah kehidupan kita yang Tuhan tentukan adalah kehidupan yang demikian buruknya? Tentu tidak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bukankah Tuhan pun berkata, aku tahu rancanganku terhadapmu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera bagi kita. Sehingga kita di sini diingatkan dalam Roma 9 ayat 21 pun mengatakan bahwa ada suatu benda yang dipakainya untuk kemuliaannya. Ada benda yang dipakai untuk hal yang biasa. Di manakah kita? Kita adalah benda yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah dipakai untuk hal yang biasa-biasa. Apa yang biasa-biasa? Yaitu masalah. Masalah itu biasa. Apa yang biasa? Virus itu biasa. Penyakit, sakit penyakit itu biasa. Kehilangan sebuah pekerjaan itu biasa bagi Tuhan. Itu sangat kecil bagi Tuhan. Tapi percayalah, lewat semuanya itu, Tuhan justru akan menunjukkan bahwa engkaulah sesuatu yang berbeda, yang kubentuk untuk kemuliaanku. Amin, saudara. Di sini kita lihat betapa luar biasanya hati Tuhan di dalam memelihara hidup kita. Dengan bukti Yesus disalibkan di atas kayu salib, itu menunjukkan
bahwa kasih Allah tidak dapat disangsikan. Kasih Allah tidak dapat diragukan. Bayangkan, dia rela mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi keselamatan kita semua. Orang-orang yang percaya. Kalau saja itu sudah dia lakukan kepada kita, masakan segala sesuatu kondisi yang kita alami saat ini dibiarkan hanya untuk mencelakakan kita? Tentu tidak. Apa yang dia biarkan situasi tersebut, di balik semuanya itu dia punya rencana. Sama seperti ketika dia naik ke atas kayu salib, ada kematian yang harus dia hadapi. Tapi kenyataan lewat semuanya itu, ada penggenapan rencana Allah yang agung. Ada karya penebusan yang luar biasa. Ada keselamatan yang diberikan. Bahkan ada keajaiban yang terjadi. Demikianlah kita percaya hari ini memasuki Jumat Agung. Kita datang di hadapan Tuhan yang telah mati 2000 tahun yang lalu. Yang telah menebus kita di atas kayu salib. Yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi pada ayat 22 dalam Roma 9. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemukaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaannya. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan dari antara orang Yahudi tetapi juga antara bangsa-bangsa lain. Saudara lihat, mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, bukankah kami sudah berdoa? Bukankah gereja-gerejamu sudah berdoa, Tuhan? Seluruh dunia saat ini berdoa, berseru kepadamu. Tapi Tuhan, kenapa kami belum melihat? Sepertinya Tuhan, Kau tidak menjawab akan doa kami untuk badai virus corona. Tuhan cuma mau ingatkan, biarlah kita memberi waktu kepada Tuhan. Kita memberi waktu kepada proses yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita orang-orang yang memang dipersiapkan untuk menerimanya. Ingat saudara-saudari, kita adalah bagian orang yang menerima belas kasih Tuhan. Kita bukanlah bagian orang yang terhukum. Karena sesungguhnya rencana Allah di dalam pengutusan Kristus itu adalah menyelamatkan. Oleh sebab itu, jangan kita salah menilai akan apa yang terjadi dalam saat ini. Hal yang kedua, tentang prinsip dasar kehendak Tuhan, yaitu Allah memiliki kehendak yang absolut, yang tak terbantahkan. Kita lihat Wahyu 3 ayat 7b. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Haleluya. Percayalah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa kehendak Tuhan itu absolut bagi kehidupan kita. Ada kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diubahkan oleh dunia ini. Ketika Tuhan telah menentukan hidup kita di dalam anugerahnya, yang apa yang sudah dia buka, yaitu belas kasihnya. Lewat belas kasihnya, berkat-berkatnya, janji-janjinya, pemulihan, pembaruan, kesembuhan bagi kita. Tidak ada satu hal pun dalam dunia ini bisa menggagalkannya. Karena dia memiliki kedaulatan yang sepenuhnya. Absolut. Jadi bagi saudara-saudari yang saat ini sedang ada dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan-keadaan yang tidak enak tersebut. Bahkan mungkin ada sebagian saudara-saudari yang sakit. Sekalipun mungkin bagi mereka yang terjangkit virus corona. Mari kita datang kepada Yesus.
dan percaya ada kuasa Tuhan yang tak dapat dikalahkan oleh apapun. Sekalipun dengan penyakit itu, Tuhan sanggup memberikan kau kesembuhan. Tuhan sanggup memberikan engkau. Dan terlebih percayalah, apapun yang kita alami hari ini, semuanya ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Allah. Ada kemuliaannya yang akan ditunjukkan kepada kita. Berarti ada kebaikan yang akan kita terima dan tergenapi dalam kehidupan kita. Percayakah saudara? Adakah amin kita mendengar firman Tuhan tersebut? Amin. Ya demikianlah kita harusnya memandang, memahami akan prinsip kehendak Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan itu bagi dia itu bebas. Dia berhak menentukan apapun. Tapi ingat, sekalipun dia menentukan situasi yang buruk sekalipun diizinkan bagi kita, tidak ada maksud yang buruk daripada Tuhan. Ada maksud justru di balik itu. Niat Allah menunjukkan kemuliaannya. Dan kedua, tidak ada kehendak Allah yang dapat dibantahkan, karena dia mempunyai kedaulatan untuk menentukan itu. Sehingga tidak ada kuasa apapun dalam dunia ini bisa mengalahkannya. Kalau hari ini kita sudah dipilih, kita sudah dinyatakan sebagai orang yang menerima belas kasih Tuhan, maka tidak ada hal yang bisa menggugat kita, yang menghalangi kita untuk menerima belas kasih Tuhan. Oleh sebab kuasa Allah itu daulat absolut dalam kehidupan kita. Namun kita perlu melihat selanjutnya bagaimana kita mengalami kuasa tersebut yang sudah tersedia sejak lama untuk kita semua dan berlaku kekal dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ada 3 hal yang dapat menolongi kita untuk mengalami kuasa Allah tersebut. Pertama, saya ajarkan kita, pahamilah akan kehendak Tuhan. Kita lihat Lukas 5 ayat 5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Kita lihat Simon Petrus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang dia perintahkan, yaitu menolak perahunya ke tengah. Ketika mereka sesungguhnya sudah kembali ke tepi pantai, sedang membereskan jala mereka dengan hasil yang tidak ada satu sama sekali ikan. Artinya mereka sudah melakukan sebuah penjalaan ikan yang sia-sia sepanjang hari. Tapi lihat, ketika Yesus memberi perintah kepadanya, dia memahami akan kehendak Yesus dan dia melakukannya. Apa yang terjadi, saudara? Petrus bersama dengan teman-teman lainnya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ikan berlimpah. Kita pun tahu di sana dikatakan jalannya hampir koyak, sampai mereka pun harus memanggil teman-teman yang lain untuk datang membantu. Lihat suatu hal yang indah, bukan? Hari ini sekalipun engkau ada di tengah-tengah seperti Simon Petrus yang sudah engkau coba dan coba, engkau berjuang, tapi engkau belum melihat sesuatu apapun terjadi. Jangan putus asa. Dengarkan akan apa yang Tuhan katakan kepadamu dan kerjakanlah apa yang dia katakan. Maka engkau akan melihat pemulihan terjadi. Bahkan kuasa mujizat Tuhan yang mengubah hidupmu dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan bukan cuma sekedar ada, berlimpah-limpah adanya. Jadi hari ini mari kita rayakan Jumat Agung dengan semangat di dalam Kristus, yang dia begitu rupa menyerahkan hidupnya untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Jangan sampai kita loyo. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang loyo.
Kristen yang lemah, Kristen yang sepertinya mengemis di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Tidak. Saudara dan saya, kita semua ditentukan sebagai pemenang. Sehingga tidak ada alasan kita mengeluh. Tidak ada alasan kita untuk takut. Terlebih tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Kecewa akan apa yang sedang kita alami. Amin saudara. Mari kita perbaiki sikap kita hari ini. Kita seringkali tidak bisa memahami kehendak Tuhan karena kita memakai pikiran kita dan perasaan kita, pengertian kita, yang semuanya itu terbatas. Seperti sudah dikatakan di awal, bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Bedanya seperti tingginya langit dari bumi, itulah perbedaan kita dengan Allah. Sehingga tidak heranlah kalau kita memakai pikiran kita dan pengertian kita sendiri, kita seringkali ada di tengah-tengah kekecewaan dan ketakutan. Tapi mari hari ini Tuhan mau angkat semuanya itu dengan memperbaiki kita untuk melihat dan memahami kehendak-Nya. Dan hal yang kedua yang dapat menolong kita untuk mengalami kuasa Tuhan, yaitu hati yang rela. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Sebuah teladan yang ditunjukkan oleh Kristus. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hal yang kedua, milikilah hati yang rela. Di tengah-tengah situasi ini, biarlah kita mulai diproses Tuhan untuk memiliki kerendahan hati yang rela menghadapi apapun. Bukan cuma sekedar tidak takut, bukan sekedar tidak kecewa, tapi punya hati yang rela. Kalau aku hari ini boleh mengalami ini, aku rela Tuhan. Karena aku percaya, karena aku melihat Tuhanku menyertai aku. Aku rela melakukan semua itu karena kehendak-Mu yang mulia. Aku rela mengalami situasi yang sekalipun buruk adanya. Seringkali kita tidak bisa menjalankan hati yang rela. Oleh sebab apa? Oleh sebab kita terlalu egois. Ada keinginan diri yang tinggi yang mengakibatkan kita tidak tunduk pada kehendak-Nya, yang membuat kita tidak submit kepada kehendak-Nya. Belajarlah seperti Yesus di Taman Getsemani. Dia hadir, dia berlutut, dia berdoa, dan dia mengambil keputusan. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Demikianlah hari ini kita pun harus punya hati yang rela datang kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan, hidupku ada di dalam tekanan, tapi biarlah Tuhan kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Percayalah, kehendak Allah tidak akan membuat engkau selamanya di dalam tekanan itu. Kehendaknya justru akan melepaskanmu dari semua beban yang ada. Cuma Tuhan hanya ingin menguji, adakah kita punya hati yang rela. Ingat, kita pun ditunjukkan Daniel yang harus masuk gua singa. Apakah menjadi kesalahan dia? Dia tidak salah. Dia menyembah Allah yang benar. Tapi oleh karena raja telah menurunkan sebuah larangan untuk orang menyembah Allah, maka dia melakukan, lalu dia dimasukkan dalam gua singa. Dan apa yang terjadi? Oleh karena kemurahan, oleh karena kerelaan hatinya, dia masuk karena apa yang dia lakukan di dalam kebenaran Allah. Dia keluar dengan selamat. Ada juga kita tahu Sadrak Mesak Abednego yang masuk dapur api.
hal yang sama mereka harus memasukinya. Mereka dipaksa untuk masuk ke dalam dapur api. Tapi oleh karena iman mereka bisa diselamatkan. Karena mereka percaya bahwa apa yang mereka percaya kepada Allah, sekalipun manusia menentang, sekalipun dia harus menghadapi resiko, namun mereka menanggalkan segala kehendak mereka. Tapi mereka masuk dalam kehendak Allah, sehingga mereka semua mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Hal yang ketiga, milikilah iman yang stabil, supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan tersebut. Kita tidak bergantung pada situasi yang positif saja. Kalau iman kita hanya bergantung pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, saudara belum menjalankan iman. Justru iman itu akan membuat engkau tahan dan kuat di dalam menghadapi situasi yang negatif, situasi yang buruk. Karena memang dengan iman yang demikian, kita menjadi orang yang tahan uji. Kita lihat ayatnya. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Biarlah hari ini justru kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mari, hadapilah semua pencobaan yang diizinkan Tuhan ini di tengah-tengah badai virus corona, krisis ekonomi yang ada. Amin, saudara. Jangan biarkan situasi mempengaruhi imanmu, tapi biarkanlah imanmu yang mempengaruhi situasi. Artinya imanmu yang mengubah situasi tersebut. Dan ini yang Tuhan mau ada pada setiap kita. Jadi hari ini bagi kita semua di dalam perayaan Jumat Agung ini, ingat kuasa Tuhan di atas kayu salib sudah dicurahkan untuk kita. Dan kita diajarkan hari ini supaya kita bisa mengalami kuasanya. Mulai dengan kita mengenal akan prinsip dasar kehendak Tuhan. Kehendak yang bebas, kehendak yang berdaulat. Dan kita melakukan hal-hal untuk kita bisa menerima kuasa tersebut. Yaitu apa? Pahamilah kehendak Tuhan. Belajar mulai memahami kehendak Tuhan. Dari saat ini, justru di tengah-tengah yang kita bingung, kita mau berserah dan memahami. Milikilah hati yang rela di tengah-tengah situasi tersebut. Biarlah engkau bisa tunduk kepada kehendak-Nya. Dan mari biarlah hari ini kita semua belajar untuk menguatkan iman kita. Karena iman tidak bergantung pada situasi, tapi iman mengubah situasi. Amin. Saudara hari ini akan menerima dan mengalami kuasa Tuhan. Karya kayu salib akan menguasai dan mengalahkan segala hal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin.
Mari saudara-saudari, sajak kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan. Mungkin saudara-saudari di rumah ada hosti, ada biskuit atau potongan roti kecil. Dan kita juga bawa anggur, sirup, mungkin juga air putih. Kita mempersiapkan diri kita. Kita mau menerima perjamuan kudus. Ya Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Oleh sebab itu saudara-saudari, saya ajak kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menghampiri Allah kita. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tangan kita, mari kita bawa hosti ini di hadapan Tuhan. Datang hosti di tangan kita atau roti biskuit di tangan kita, kita imani sebagai tubuh Kristus. Pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Adakah roti di tangan kita adalah tubuh Kristus? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di hadapan Bapa. Biar tangan kiri kita tetap di dada kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Adakah anggur dalam cawan yang kita pegang ini adalah darah Kristus? Amin. Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saja kita masuk dalam doa. Panjatkanlah doa saudara-saudari kepada Tuhan yang telah memberikan engkau tubuh dan darahnya. Bila di hari Jumat Agung ini kembali kita mengakui akan kuasa salib yang dapat mengalahkan segala keadaan, segala situasi, segala persoalan. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, mari kita berjalan dengan memahami akan menjadi apa yang menjadi rencananya. Kita berjalan, kita melakukan akan apa yang kita yakini akan firman-Nya. Dan biarlah kita boleh Tuhan punya hati yang rela, hati yang menerima akan semua situasi yang ada. Biarlah kita boleh menjadi orang yang taat, orang yang mempunyai iman yang stabil, iman yang tekun lewat semua pengujian yang ada. Sehingga lewat semuanya itu kita akan mengalami kuasa Allah. Percayalah hari ini kita menerima kuasa yang dapat mengalahkan segalanya. Apapun yang kau pergumulkan hari ini, sakit penyakitmu, pemulihan rumah tangga, pemulihan usaha, pekerjaan, bahkan juga sesuatu hal yang kau kerjakan di dalam studi, segala sesuatu yang kau rencanakan yang belum ada kelihatan akan pengharapan, hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, Tuhan membukakan pintu bagimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati dimanapun kau berada. Tuhan memberkati akan apa yang sedang kau kerjakan dalam hidupmu. Biarlah hari ini juga darah Kristus menyembuhkan bagi saudara-saudari yang mendengar dan mengalami sakit penyakit apapun itu. Darah Kristus menyembuhkanmu. Bersoraklah bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, kita adalah semua pribadi yang Tuhan panggil, Tuhan bentuk untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita dapat mengalahkan segala persoalan kehidupan ini. Dan kita keluar sebagai pemenang. Kita keluar bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian ini. Kita nyatakan dengan iman kita. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Karena Kau sanggup Tuhan melakukan segala perkara bagi kami semua. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Karena salib-Mu
Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau sanggup Bapa, Engkau sanggup melakukan mujizatmu. Mari kita menyembah Dia. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, atas karya salibmu di atas. Kami percaya Tuhan, kematianmu mengubahkan segalanya bagi kami. Kematianmu Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kematianmu Tuhan yang telah memulihkan hidup kami, menebus kami dan memberikan kami keselamatan yang kekal. Bahkan bukan cuma itu Tuhan, kami percaya ada kuasa salibmu yang mengalahkan segala hal dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya apapun keadaan kami saat ini, Tuhan, kuasa-Mu sanggup menolong kami dan melepaskan kami. Sanggup Tuhan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang ada. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan yang membukakan pintu yang tidak ada yang bisa menutupnya, yaitu pintu anugerah-Mu, pintu kasih-Mu, pintu berkat-Mu bagi kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang merawat semua kami semua yang mendengar akan firman-Mu hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya ada perlindungan-Mu. Kami percaya ada pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus Tuhan berdoa. Kami memohonkannya kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Bagi yang percaya katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Ali Muhi. Pengumuman saudaraku, ibadah Paskah hari Minggu 12 April jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Ruth Julia. Kita akan mengadakan tetap online ya. Perubahan-perubahan ibadah kita akan update minggu-minggu yang akan datang ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya bahwa Engkau mati buat kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang mati buat kami, mengampuni dosa kami, melayakkan kami, menguduskan kami, dan memberikan kehidupan yang kekal di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dan kasih karunia kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan mujizat dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saudaraku, selamat siang, Tuhan memberkati. Happy Good Friday. God bless you. Hidupku